Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mau cerita pengalaman ya. Jadi awalnya saya itu merasa ada yang aneh di hidung ya. Sebelah sini ini kemeng berapa hari dan nggak hilang-hilang itu. Tapi kondisi saya masih biasa aja. Terus selang berapa waktu badan terasa pegel-pegel, lemes gitu. Terus saya minta untuk dipijit ya, dipijit seluruh tubuh, terus kerokan ya. Saya anggap masuk angin biasa dan besoknya bisa aktivitas lagi, bisa bangun lagi. Selang beberapa hari ini juga aneh lagi, muncul lagi. Saya gitu lagi, ngerasa yang sama lagi yang kedua kali, sampai saya seharian itu hanya tiduran aja. Terus setelah istirahat saya bisa bangun lagi, dan ini saya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini saya benar-benar merasa wah, kalau ini kena ini, karena bedanya malamnya saya ada gergesi, istilah orang Jawa itu. Jadi selimutan tebel tapi badannya hangat, tapi merasa dingin gitu, gergesi lah gitu. Nah, terus kebetulan juga saya dapat mimpi kalau saya itu dijenguk orang lah. Nah, artinya saya posisinya memang posisi sakit ya. Terus saya bilang sama istri saya malam itu juga ketika saya bangun, yang aku kayaknya mau sakit, aku besok pagi aku harus pergi supaya nggak nularin kamu sama adik gitu. Terus aku ke rumah Sodongan ini, sini kan kamarnya ada beberapa. Terus aku di sini dirawat sama punya anak-anak yang nomor 1. Dan malam seharian aku cuma tidur, terus badannya sudah lemes gitu, badan sakit semua. Malamnya aku merasa agak berat dadanya juga. Terus mungkin aku masih masih ngeyel gitulah, tak coba masuk aku covid gitu. Buat jalan-jalan keluar, nafasnya semakin berat. Akhirnya kebetulan sore itu udah dikirim oximeter sama Mbak Vida, sama dokter Guntur, sama dikasih obat. Jadi aku merasa lebih baik. Terus bisa ngecek itu. Tapi malam itu memang aku sengaja keluar jalan-jalan gitu. Tak taunya memang nafasnya berat. Terus akhirnya aku masuk lagi. Ternyata ada kiriman tabung oksigen yang membantu. Udah kok nggak lama, terus habis itu tak cek lagi, saturasinya naik lagi, udah membantu sekali. Terus baru besoknya aku beberapa kali ditelepon oleh Al Mukarrom Kiai Haji Subudori untuk periksa. Aku paling males sebenarnya periksa ke rumah sakit, untuk mastiin aja aku males. Tapi karena beliau yang dawuh, aku sudah nggak bisa ngelak. Malam itu ada Mas Warso kesini untuk ngabarkan bahwa beliau diutus Gus Yusuf untuk saya harus mau dibawa ke rumah sakit, dan beberapa dukungan teman-teman yang lain. Ada Mas Adeng, Gus Lapip yang mungkin di komunitas relawan Jamkop ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya bukannya nggak mau sebenarnya untuk dibawa ke rumah sakit, cuman memang saya merasa mungkin rumah sakit lebih baik untuk yang fatal-fatal, yang lebih membutuhkan. Saya merasa diri saya masih sehat-sehat, masih baik-baik, maksudnya nggak perlu perawatan di opnam ya gitu, sehingga ruang rumah sakit bisa digunakan untuk yang lebih membutuhkan. Itu sih kalau saya. Jadi saya
prinsipnya akan ke rumah sakit memang kalau saya benar-benar sudah nggak bisa merasa diri ini nggak baik-baik saja, nggak apa ya, ya memang benar-benar udah nggak kuat, itu saya baru akan ke rumah sakit. Itu sih prinsip saya, karena saat ini ruangan juga baru banyak yang membutuhkan, sehingga diprioritaskan lah. Selama saya merasa saya masih kuat ya oke lah, nggak apa-apa di rumah aja. Lagian juga sudah dikasih obat oleh dokter Guntur dan cukup membantu tubuh jadi nggak pegel-pegel lagi paling nggak itu. Yang kebetulan saya punya punya bronkitis bawaan ya, yang memang menaun kadang-kadang. Nah ini yang mungkin bikin agak sedikit beda. Jadi teman-teman, reaksi COVID itu akan berbeda-beda terhadap seseorang, tergantung dia punya komorbid atau penyakit penyerta bawaan apa gitu. Nah kalau saya kebetulan memang di bronkitis, memang di saluran pernafasan ya, sehingga ini memang agak sedikit ya bermasalah juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa gitu loh, masih bisa diatasi lah gitu. Akhirnya malam itu dibawa ke rumah sakit Subhanul Waton. Saya itu mau dijemput pakai ambulan, tapi saya ngeyel nggak perlu lah, saya masih bisa jalan kok gitu. Artinya saya tak bawa mobil aja, pikir saya paling nanti saya pulang, saya nggak nginep, saya nggak opnam gitu, sehingga nggak perlu ambulan. Dan kebetulan ambulan juga sedang digunakan untuk pasien yang lebih membutuhkan, sehingga rumah sakit telepon saya bilang saya tak ke rumah sakit aja sendiri, nggak apa-apa sudah. Saya ke rumah sakit, diobservasi, pertama ditanya keluhannya, kemudian dokter juga observasi, ngukur saturasi. Kebetulan saya ini punya alergi bagus, kalau mau diperiksa itu badan saya otomatis langsung jadi baik-baik saja. Kebetulan di saturasi oksigennya juga bagus 99. Saya nafas biasa dan saya masuk ke rumah sakit tuh tanpa didorong oleh tempat tidur atau kursi. Saya jalan kaki aja, enggak apa-apa, saya sehat, saya bisa jalan. Hanya ingin memastikan aja gitu. Saya dengan gagahnya gitu. Terus habis itu saya rongsen, cek tekanan darah, semuanya bagus. Nah di rongsen ini memang yang lantas ada masalah, kelihatan ada selaput-selaput putihnya, itu yang kata dokter memang bronkitisnya ya. Nah, terus setelah itu baru saya swab. Swab nunggu berapa saat, memang ya otomatis lah dinyatakan positif. Ya, saya syukuri lah, paling enggak saya ini ada positifnya lah gitu. Dalam hidup ini nggak pernah ada positifnya, ya paling enggak ada satu yang positif, meskipun ini positifnya positif virus. Nggak apa-apa, saya menerima keadaan ini dengan ikhlas, karena daripada saya penasaran gimana toh rasanya orang kena COVID gitu. Nah ini kan Gusti Allah membuktikan dan memberikan anugerah yang luar biasa kepada saya untuk merasakan bagaimana rasanya kena COVID, sehingga saya juga bisa cerita kepada teman-teman. Mungkin ya di luar sana banyak yang nggak percaya, wah COVID nggak ada. Ya COVID-nya saya katakan ada, virusnya ada, dan semua atas izin Allah menciptakan makhluk virus yang terkecil, sekecil apapun, dan kita juga sebagai manusia nggak boleh menolaknya, karena ini sudah ketentuannya Allah, semua atas izin Allah. Entah ini direkayasa oleh manusia, tetapi segalanya sudah atas izin Allah. Nyatanya semuanya terjadi di muka bumi ini, sehingga yang paling penting sekarang adalah memperkuat solidaritas antar teman, solidaritas sosial, keluarga, ya, jaga diri, ya, jaga diri itu dalam artian supaya tidak banyak
yang sakit itu ya sebenarnya dengan kita berulang kali disampaikan menguatkan imun ya. Menguatkan imun itu ya salah satunya dengan nutrisi atau makanan. Nah, kondisi PPKM ini menyulitkan orang untuk bagaimana bisa menguatkan imunnya. Salah satunya dari segi nutrisi karena masyarakat ini banyak terhambat dengan adanya peraturan PPKM ini. Mereka terhambat mencari nafkah. Ini adalah dilema dua mata sisi uang ya. Yang satu kita harus memperkuat imun dengan bekerja, mendapatkan nutrisi yang baik. Ini bisa dapatkan dengan kalau ekonominya lancar, sehingga juga imunitasnya baik, orang punya pikiran positif. Tapi kalau sakit, nah ini yang jadi masalah. Sehingga ini negara menurut saya harus benar-benar bijaksana bagaimana penyelesaian pandemi ini. Kita lihat di Eropa orang sudah bebas masker, sudah nonton sepak bola, sudah teriak-teriak, sudah tanpa jaga jarak. Kita masih seperti ini. Jangan sampai Indonesia yang besar ini nanti malah jadi terpuruk. Kalau saya begini, jadi yang sehat upayakan tetap sehat, memperkuat imunnya. Yang sakit ya biar ditangani oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Nah, kewajiban yang sehat adalah menjaga saudara-saudaranya agar juga tetap sehat. Yang sakit berupaya bagaimana agar segera sembuh dan semuanya bisa kembali normal. Pemerintah juga jangan terlalu keras-keras terhadap masyarakat. Saya kasihan dan menangis melihat setiap hari kiriman video-video aparat-aparat yang brutal, ya mungkin bukan brutal tapi mungkin keras dan di luar kemanusiaan lah menurut saya. Sampai ada yang memukul, menampar, ini kan sudah perlakuan yang arogan. Saya nggak sepakat dengan pendekatan yang seperti itu. Masyarakat ini benar-benar rekoso Pak gitu loh. Jangan sampai Satpol PP seperti itu. Apa polisi, apa tentara, silakanlah aparat. Anda itu harus bagaimana bersinergi dengan masyarakat, memecahkan masalah yang terjadi di Indonesia ini, bukan malah nambah masalah dengan Anda membuat keributan dan kekerasan. Penegakan aturan iya, tetapi tolonglah pakai pendekatan yang persuasif. Tolong komandan-komandan ya, taruh prajurit-prajurit yang di depan yang humanis-humanis, jangan yang emosian ya Pak. Anda harus tahu karakter anak buah Anda. Oh si A ini seperti ini, si A ini seperti ini. Nggak pantas taruh depan, jangan taruh depan Pak. Ini akan mempermalukan Anda dan mempermalukan institusi Anda. Tolong Pak, ini saya didengarkan Pak kalau yang ini. Karena jangan sampai citra polisi itu jelek gara-gara ulah oknum anak buah Anda yang keras dan lain sebagainya, atau Satpol PP ya. Jangan sekali-sekali Pak. Jadi Anda tolong didik lagi Pak, kasih pembinaan ke anak buah. Saya lebih akan hormat kepada para aparat kalau membubarkan itu dengan solusi, tidak hanya serta-merta membubarkan. Mereka butuh makan Pak, kasihan Pak, rakyat sudah lama ini sengsara Pak. Jadi sama-sama Pak, jadi podo-podo, biarkan rakyat mencari nafkah dengan pendekatan persuasif, dengan aturan tertentu. Yang penting ada solusi Pak, jangan hanya mencegah, jangan hanya melarang maksud saya, tetapi pencegahan itu harus dilakukan tapi dengan solusi, ada solusi alternatifnya Pak, supaya sama-sama jalan, perut rakyat juga kenyang, imunnya kuat. Itu Pak yang paling penting. Itu pesan kami pada para aparat dan pada teman-teman yang sudah membantu saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan panjenengan dalam doa yang panjenengan panjatkan untuk kami semuanya dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih pada Al-Mukarram Kyai Haji Yusuf Hutoiri yang telah memberikan akses khusus untuk saya bisa masuk ke rumah sakit Subhanul Waton dengan akses khusus, dan juga Mas Adang, saudara karib saya, Anda luar biasa,
bisa mengkomandoi. Ada gerakan nyata dari kumpul-kumpul kita jamaah Kopdariyah. Jadi ada manfaatnya kumpul-kumpul itu, bisa membantu sama, saling memonitor sama. Dan saya salut lagi juga kepada Mbak Vida dan Prof Guntur, Dr. Guntur, yang juga sigap memberikan pemahaman-pemahaman dan kesadaran-kesadaran pada kita semuanya. Mungkin itu dulu pengalaman yang saya bagikan pada teman-teman. Intinya nggak perlu takut sama virus, nggak perlu takut, nggak apa-apa. Jangan takut juga kena virus, tetapi kita kalau memang bisa mencegah ya kita cegah, syukur nggak kena gitu. Karena bagaimanapun sakit itu nggak enak kan gitu. Nah kalau yang sehat, nggak punya penyakit bawaan, bisa selamat, itu alhamdulillah. Nah kalau yang pas delalah kena, punya penyakit bawaan dan nggak selamat, itu yang kita hindari toh gitu. Jadi lebih baik kita mencegah ya, lebih baik kita mencegah biar nggak virusnya nggak masuk ke diri kita dengan memperkuat imun gitu. Daripada kena ternyata kita juga ada penyakit bawaan yang itu nanti punya risiko tertentu gitu. Oke, itu saja dari saya. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.